Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi untuk memperbaiki gizi anak bangsa, kini justru berubah menjadi sumber kecemasan nasional. Harapan yang dulu begitu besar, kini digantikan oleh rasa takut dan kekhawatiran di kalangan orang tua, guru, dan masyarakat luas. Insiden keracunan makanan massal yang terjadi di beberapa sekolah telah mencoreng niat baik pemerintah dalam menyediakan nutrisi bagi jutaan anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Alih-alih membawa manfaat, program ini justru menimbulkan duka mendalam bagi banyak keluarga. Piring yang seharusnya membawa kesehatan dan harapan, kini malah membawa petaka. Tangisan dan kecemasan orang tua memenuhi ruang-ruang rumah sakit, sementara anak-anak yang seharusnya ceria kini terbaring lemas. Tragedi ini tidak hanya melukai fisik para korban, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati nurani bangsa. Kepercayaan masyarakat terhadap janji negara untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat kini dipertanyakan. Pertanyaan krusial pun bermunculan, di mana letak kesalahan fatal ini? Apakah pada proses distribusi, pengawasan, atau kualitas bahan makanan yang digunakan? Insiden ini menyoroti kegagalan manajemen risiko dan lemahnya implementasi program skala besar. Kurangnya pelatihan, pengawasan, dan kontrol kualitas menjadi sorotan utama dalam tragedi ini. Pemerintah, dipimpin Presiden Prabowo Subianto, kini berada di bawah tekanan besar untuk memberikan penjelasan yang transparan dan memastikan tragedi serupa tidak terulang. Tuntutan publik untuk evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem semakin menguat. Nasib jutaan anak Indonesia kini benar-benar bergantung pada seberapa cepat dan efektif negara merespons krisis ini. Apakah kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan, dan apakah anak-anak Indonesia bisa kembali merasa aman menikmati makanan bergizi di sekolah mereka? Data yang terkumpul dari berbagai sumber resmi menunjukkan gambaran yang sangat suram dan memprihatinkan. Angka-angka ini bukan sekadar deretan statistik di atas kertas, melainkan cerminan nyata dari tantangan besar yang sedang dihadapi oleh program makan bergizi gratis di Indonesia. Setiap data yang tercatat, setiap grafik yang naik, adalah alarm yang seharusnya membangunkan semua pihak terkait. Program makan bergizi gratis, yang diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak, kini justru menghadapi ujian berat. Ribuan sekolah di seluruh Indonesia setiap hari berupaya menyediakan makanan bergizi bagi jutaan siswa, namun di balik upaya mulia ini, muncul masalah yang tak bisa diabaikan. Hingga akhir September 2025, sebanyak 9.615 SPPG telah melayani 31 juta penerima manfaat setiap hari. Angka ini menunjukkan betapa masifnya cakupan program dan betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh para pelaksana di lapangan. Namun, sejak Januari 2025, tercatat 70 insiden keracunan makanan yang terjadi di berbagai sekolah, menimbulkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Setiap insiden bukan hanya berita, tapi tragedi yang menyentuh banyak keluarga. Akibatnya, sebanyak 5.914 siswa menjadi korban, harus mendapatkan perawatan medis, dan mengalami trauma yang tidak mudah hilang. Ini adalah angka yang sangat besar, dan tidak bisa dianggap remeh. Lonjakan kasus keracunan ini ternyata berbanding lurus dengan percepatan ekspansi program. Semakin banyak sekolah yang terlibat, semakin besar pula tantangan dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Distribusi kasus menunjukkan konsentrasi insiden di wilayah padat penduduk, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini menandakan bahwa daerah dengan jumlah siswa terbanyak justru paling rentan terhadap masalah keamanan pangan. Di balik angka-angka ini, ada ribuan anak yang harus menahan sakit, orang tua yang cemas, dan guru yang merasa gagal melindungi murid-muridnya. Setiap kasus adalah kisah nyata yang menyayat hati. Dengan anggaran fantastis mencapai 13 triliun rupiah, ekspektasi publik terhadap kualitas dan keamanan program ini sangat tinggi. Masyarakat berharap dana sebesar itu benar-benar digunakan untuk memastikan makanan yang sehat dan aman bagi anak-anak. Namun kenyataannya, masih ada jurang lebar antara besarnya anggaran dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas, tenaga terlatih, dan pengawasan yang memadai. Tanpa pengawasan yang kuat, pelatihan yang memadai, dan komitmen pada standar keamanan pangan, program sebesar dan semahal apapun bisa gagal mencapai tujuannya. Kini, saatnya semua pihak berbenah,
dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas makanan sehat dan aman di sekolah. Laporan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menunjukkan insiden keracunan terjadi di SPPG baru. Dapur umum baru menjadi titik rentan karena kegagalan persiapan dan pelatihan. Kurangnya pengalaman dan kompetensi staf dapur menyebabkan pelanggaran SOP. Kualitas bahan baku buruk dan sanitasi tidak memadai menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri patogen. Temuan laboratorium mengonfirmasi keberadaan bakteri berbahaya seperti Salmonella dan Bacillus cereus. Pada 27 September 2025, suasana di Istana Kepresidenan terasa sangat tegang dan penuh kewaspadaan. Para pejabat tinggi negara berkumpul di ruang rapat utama, menanti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Isu yang dibahas hari itu bukanlah hal sepele, menyangkut keselamatan ribuan anak sekolah di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo secara khusus memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk memberikan laporan lengkap terkait insiden keracunan massal yang baru saja terjadi. Laporan ini sangat dinantikan, karena insiden tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi sorotan media nasional. Dadan Hindayana memaparkan data secara rinci, menampilkan grafik lonjakan kasus keracunan yang terjadi bersamaan dengan ekspansi program SPPG. Ia menjelaskan analisis penyebab insiden, mengakui bahwa sistem pengawasan belum berjalan optimal di beberapa daerah. Dadan menyoroti 4 faktor utama yang menjadi akar masalah. Pertama, sumber daya manusia yang belum terlatih secara memadai dalam pengelolaan makanan sehat dan aman di sekolah. Kedua, bahan baku makanan yang digunakan di beberapa sekolah masih di bawah standar kualitas. Ketiga, sanitasi lingkungan dapur dan kantin yang buruk. Serta keempat, pelanggaran terhadap standar operasional prosedur yang seharusnya dijalankan dengan ketat. Presiden Prabowo mendengarkan setiap penjelasan dengan ekspresi serius dan penuh keprihatinan. Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama, dan menuntut jawaban serta solusi konkret dari seluruh jajaran terkait. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pejabat dan pelaksana program bahwa tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kelalaian yang membahayakan nyawa anak-anak bangsa. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Dari ruangan inilah, Presiden Prabowo mengeluarkan 5 instruksi tegas yang menjadi tonggak awal reformasi total sistem tata kelola program MBG, demi memastikan keamanan dan kesehatan generasi penerus bangsa. Menanggapi laporan, Presiden Prabowo mengeluarkan 5 instruksi konkret untuk merombak sistem keamanan pangan MBG. Setiap SPPG wajib memiliki juru masak terlatih bersertifikasi. SPPG harus dilengkapi alat uji cepat untuk memeriksa kualitas makanan. Alat sterilisasi untuk peralatan makan wajib ada di setiap SPPG. Sistem filter air harus dipasang untuk memastikan air bersih dan bebas kontaminan. Langkah-langkah ini mengatasi akar masalah dan menunjukkan perhatian pada detail infrastruktur dasar. Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden. Semua SPPG yang terlibat insiden keracunan akan ditutup sementara untuk investigasi. Sertifikat layak higien sanitasi menjadi syarat mutlak untuk beroperasi. Pemerintah menanggung biaya pengobatan siswa terdampak keracunan. Hotline khusus diluncurkan untuk melaporkan kejanggalan terkait program MBG. Pemerintah berkomitmen melanjutkan program dengan reformasi sistem menyeluruh. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyuarakan keprihatinan atas tragedi keracunan massal. Anak-anak, balita, dan ibu hamil adalah kelompok rentan, sehingga keamanan pangan adalah keharusan. IDAI menuntut BGN menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas tertinggi. Pengawasan harus berlapis dan ketat, melibatkan lembaga independen dan dinas kesehatan daerah. Keterlibatan ahli gizi penting dalam perancangan menu dan edukasi pengelola dapur. Program MBJ adalah intervensi kesehatan publik dengan pertaruhan tinggi. Pemerintah didesak mengintegrasikan rekomendasi profesional ke dalam perbaikan program. Mengabaikan suara ahli sama dengan mengabaikan keselamatan anak-anak Indonesia. Pemerintah menggalang koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah ini. Rapat strategis melibatkan BGN, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Dalam Negeri, dan BPOM. Fokus utama adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan.
BPOM akan membantu menetapkan standar keamanan pangan dan melakukan uji sampel. Sinergi antara BJN dan BPOM diharapkan menciptakan sistem kontrol kualitas yang kuat. Diperlukan kerjasama solid dan tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan program dari krisis kepercayaan. Tragedi keracunan makanan dalam program MBG adalah babak kelam yang menyakitkan. Namun, krisis ini memicu perubahan yang diharapkan mentransformasi program menjadi lebih baik dan aman. Harapan tertumpu pada implementasi konsisten dari 5 perintah Presiden. Standar baru harus dipenuhi tanpa kecuali untuk menekan risiko insiden serupa. Keberhasilan reformasi bergantung pada komitmen jangka panjang semua pihak. Pengawasan harus menjadi budaya kerja berkelanjutan, bukan reaksi sesaat. Tujuan program MBG adalah melihat generasi penerus Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Insiden ini harus menjadi titik balik untuk menegaskan komitmen negara memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.